pontang-panting, Pak. Pontang-panting. Tapi dari kebun tadi membantu nggak? Oh, jelas. Lebih besar dari situ. Jadi Karena begini hitungannya, pegawai negeri di Aceh Tengah, baik di Badan Meriah atau di Gayo Luas, kalau tidak dia mengambil bank, dia sekolahkan SK-nya nih, ceritanya, dia nggak bakalan bisa buat rumah. oh, itu rumusnya. Kecuali orang tuanya punya warisan yang besar, ya. Iya. Tapi kalau hanya ideal, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana kabar amaina biak saudara rakan sobat ini. Alhamdulillah kami kita berbahasa Indonesia dega. Nanti bisa bahasa Gayo, campur Ya. dega. Gaduh-gaduh. Jadi malam ini kita bersama Erwin. Saya mengenal Erwin di Bandung. Beliau lama tinggal di Kota Kembang, Bandung, dengan berbagai usaha yang dia miliki. Kemudian sampai sekarang mungkin Erwin hijrah ke Takengon, tapi asetnya masih banyak yang tinggal di Bandung. Kemudian ada Budi. Kita tidak sedang membahas sesuatu yang spesifik malam ini, tapi kita akan ke bahasa Gayo. Kita akan membahas Masam Jing, kati menarik. Tidak kaku seperti wawancara kita selama ini. Podcast kita selama ini selalu dengan narasumber, kemudian dengan cara-cara yang legal atau resmi. Maka malam ini kita mencampur bahasa kita juga, mungkin bisa bahasa Gayo dan bahasa Indonesia. Pertama mungkin kita ke Bung Erwin. Oke. Apa kabar Bung Erwin? Alhamdulillah. Izin. Ini dialektika ini harus kita tumbuhkan dari obrolan seperti ini. Ya. Harus kita tumbuhkan. Jadi kita perlu dialektika. Ya? Dialektika itu penting sekali. Jadi begini Bung Erwin, pengalaman mungkin di Bandung yang demikian lama, hampir separuh hidupnya Bung Erwin berada di Bandung dengan berbagai usaha. Kemudian Erwin kembali ke tanah tembuminya, sekarang berada di Bandar Meriah dengan berbagai jenis usahanya yang dia lakoni. Yang ingin kita diskusikan malam ini adalah menurut pendapat Bung Erwin, bagaimana tentang katakanlah 90% penduduk Gayo itu adalah bertani kopi. Nah, dalam pandangan Bung Erwin, bagaimana sudah masyarakat Gayo itu bertani? Apakah mereka ke bahasa Gayo berempus atau berempas? Ya. Silakan Bung Erwin. Oke. Berbicara tentang kopi itu kan gerasik nih. Orang Gayo itu sudah sempat dulu pernah ada ahli kopi mengatakan iku kuelesen rayoh kuning. Biasa tuh. Iya. Itu akan keluar kafein. Itu kan udah dalam sekali bahasanya. Bahasanya udah di tingkat tinggi sekali. Artinya sih kita itu memang secara literasi datu kita sudah berempus, kemudian awante, bapak, sampai generasi keempat sekarang ini kita masih berempus. Dari 4 generasi ini yang kita pahami hari ini, metodologi untuk berkebun kopi itu kan belum terstruktur dengan rapi. Itu persoalannya. Persoalannya di situ. Jadi hari ini kita perlu berdialog, perlu berdialog untuk mendapatkan satu metodologi secara keilmuan. Bagaimana caranya budidaya itu betul-betul diterapkan di masyarakat. Artinya begini, ketika seseorang itu menikah dan ikejemena osan parangi, osan kureni tebang kau tensu. Ya kan? Ya. Lalu si pengantin tersebut akan bertanya, ini hana si malikusun. Ya kan? Hana si cocok yone. Ini harus kita bantahkan mulai hari ini. Ketika dia sudah siap seperti itu, dia sudah lengkap literasinya. Oh, ketinggian MDPL sekian, turah ini, cara metode begini. Bukunya sudah lengkap. Artinya pengetahuannya itu sudah tidak perlu lagi bertanya kepada amai, BBI. Hana maliku bahinihi kese.
Nah, itu yang harus kita pangkas. Itu tidak boleh terjadi lagi. Sam. Yes, nah itu satu sisi. Oke, lalu kita lompat ke manajemen hari ini. Hari ini, secara statistik, kopi Gayo itu baru mendapatkan hasil per pohon itu rata-rata 3 bambu Per pohon, cherry per pohon. per tahun berarti. Ya, per sekali panen. Per sekali berarti. Itu bisa didapatkan dari nanti statistik gampang sekali. Luas wilayah perkebunan kopi kita kan 100.000 hektar tuh. Habis itu data ekspor berapa? Itu kalau kita rata-ratakan akan dapatlah 3 hari per pohon. Secara keilmuan, secara keilmuan kita rincikan dulu. Satu bambu kopi, senari ya Bu Teh. Senari itu kalau kita hitung cherry gelondongi, Wahi nah, berapa sih satu hari buah gelondongi? Itu akan kita dapatkan, ukurannya tergantung musim hujan. Ke musim hujan pukul porawe, itu ukurannya jadi 500 sampai 600 biji kopi cherry per hari. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Di dalam satu kokol kopi yang dibuahkan sempurna, yang diserbuki sempurna oleh serangga dan udara, itu akan terjadi 12 biji kopi ya? Ya. Betul ya? 12 sampai 14. Ya, 12 sampai 14. Oke, kita ambil 12 sampai 14 biji satu bongkol. Ya, satu kokol. Satu bongkol. Satu kokol, 12 lah. Habis itu, dari satu kokol tadi ada berapa rangkaian? Berapa jumlah kokolnya? Kokol ya. Per satu cabang. Ya, satu cabang. Rata-rata biasanya itu, kalau di sini 8 sampai 12 tuh. 12 bongkol. Oke. Kita kerucutkan lagi. Ketika yang 12 tadi dikali dengan 8 bongkol, di atas sekitar 96 biji kopi. Satu cabang. 96 lah, atau 100 kita bulatkan lebih gampang. Ketika 100, berapa cabang dia untuk satu hari? Itu berarti kalau kita kalikan 12 kali 8 tadi, hampir 100 tuh, berarti kalau dia ada tadi 600, berarti dia hanya perlu 8 cabang untuk satu hari. Secara keilmuan, di dalam satu batang kopi itu harus ada 500 cabang produktif. Satu batang kopi. 500 cabang. 500 cabang produktif. Baik itu nanti piara mau berapa cabang utama nanti. Di dalam 500 tadi, kalau seandainya 30% saja kita buahkan atau 50%, berarti dari 500 cabang ada sekitar 250 cabang produktif. 250 cabang produktif ini dibagi 8 tadi, itu dapatnya hampir 62 bambu. Tinggi sekali itu. Kalau kita secara kalkulasi nanti bisa kita kalkulasi secara cermat nanti. Tapi hari ini kan kita sepakat tadi cuma 3 bambu. Kalau secara kokol tadi betul rangkaiannya, kalau 250 aja itu mendapatkan sekitar 12 bambu. Satu batang kopi. Yes. Berarti apa yang terjadi sekarang sehingga cuman kita dapatkan 3 hari per batang kopi? Ya. Pertama, Soalnya di mana? Pertama, secara pribadi orang Gayo tidak pernah mau menghitung wahni Kupini satu hari. Itu orang Gayo rata-rata tidak tahu. Mulai hari ini kalau kita mau edukasikan dari situ dulu lah. Oke. Buatan senari ku hitung ke diriku. Biar kita secara langsung kita bisa mempraktekkan. Ternyata senari itu sebegini banyak ya kopinya. Lalu kita mesti berani menghitung tuh mulai sidah di sana kokol. Hitung tuh. 1, 12. Ini ada 12 kokol, berarti ike senari sidah ya. Itu kan membuka cangkang kepala kita untuk berpikir tuh. Ya itu tadi perlunya dialektika dengan bukan hanya podcast seperti ini, tapi dialektika dengan batang kopi maksudnya. Ya. Kan begitu Bu ya. Artinya si farmer itu juga berdialog dengan pohon kopi. Pohon kopi ini koni 12 sidah ke senari. Nah, akhirnya apa yang kita dapatkan? Kalau literasi itu kita dapatkan, semua orang Gayo, saya kira dari 4 generasi tadi hari ini sudah menjadi S3 atau semua tuh. Kalau dia mulai dari awal mau berdialog dengan kopi.
Jadi yang kedua, apalagi yang kekurangannya adalah kita tidak tahu pernah menghitung cabang tadi berapa. Syarat perdung kopi Germany sudah ada cabang ini. Pernah nggak kita hitung? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Kita Permasalahan- apa ya urusan itu? Apa ya urusan itu? Padahal kalau kita tahu cabang produktif mana segala macam, kita tanya ke kopi itu, aku pajang produk itu tus nih. Ya. Nah, ini langumuan. Ya. Kan? Kemudian setelah itu adalah metodologi pruning, Ah, ya kan, pemangkasan. Sekarang banyak ahlinya. Kemudian metodologi asupan nutrisinya. oh. Jadi ada 3 hal yang berbicara dengan pohon kopi, penghitungan cabang produktif, dan dialektika tentang yang namanya bagaimana tentang metodologi berbudaya kopi secara baik dan benar. Kan itu masalahnya. Ya. Jadi ada 3 hal itu. Oke, Budi. Bagaimana tanggapan Budi tentang pendapat Bung Erwin? Saya tertarik di ini tadi ya, di dialektika dengan kopi. Berdialek dengan kopi. Ya. Itu Ini ike bahasa gawe gak relem memang. Ya. Kenapa? Ike berdialek atau bercerak kita rung kopi. Ini kita berbicara tentang hakikat. Ya. Saya pernah ke Cirebon, ya. Kemarin itu tepatnya di Embrio Multi Agro. Ini adalah sebuah kantor riset dan development tentang embrio. Ahlinya mengatakan, ajaklah pohon itu untuk berbicara karena dia punya nyawa. Ini menarik, hakikat. menarik hakikat. Oh, ini keren. Maka saya akan ingat kenapa dulu orang tua kita Iya. ketika dia menanam kopi, Siti Kewe, Nikahkan engkau ya betul. Itu memang diucapkan. itu diucapkan. Masya Allah. Dan itu bukan syair. Itu apa berarti? Begitulah Dia hebatnya ikatan batin orang kita dulu dengan menghargai sebuah tumbuhan, bahwa ini juga adalah ciptaan Tuhan. dia makhluk juga. Dua makhluk juga, dia bisa mendengar secara hakikatnya. Ini relem ini sebenarnya kajian ini. Jadi bukti Bu. Jadi orang tua kita dulu pada saat dia menanam kopi, dia menyebutkan hei Siti Kewe. Ya. Itu bukan cerita dongeng. Itu bukan cerita dongeng, Itu fakta. fakta, dan itu biasanya dilakukan oleh kejurun belah pada saat itu. Nah, ulap mien ku cerita Jerman, i masa amain itu mungkin waktu belum we kumpus, kadang-kadang ingut ne batang pupia, kau anak ketiga muah, sementara pong-pongmu main muah. Ikutnya batang kopi. Nah, berarti dia kan menganggap bahwa itu adalah makhluk yang hidup, yang bisa mendengar. Dan bisa diajak berkomunikasi. Artinya, implementasi keagamaan, siaratan atan ilmu, atan bedeni, diaplikasikan dalam kehidupan. Bahwa ini juga makhluk ni Tuhan. Iceraki we. Nah, oleh ahli ini, Pak Aib ni gerali, ike ini nian, ini ni rom, coba ni icaci we, imaki we. Hitamnya hasilnya. Dan nong puputinan no ya. Tapi coba we imunnya, iceraki sana haki kita sah, kemudian kewajiban kita tangguh. Nah, maka atan ke cara Jerman terkait uruminina si Prin Bang Erwin ini dialog gitu. Ada hak dan ada kewajiban. Contoh ke jematu Jerman begitu tangguh humai. Tangguh hernelnya bolong 8 nih. Oh, jadi jakatnya. Ya. Jakat. Begitulah di jematu untuk Jerman menjaga. Arang korelasi urum hasil. Pasti ada biasanya. Tentu arah. Ya. Apalagi lagu ini nah kita bercerita orang kopinya. Woi kopi, kok mulai kegunan aku ni mulai naik haji. Pertanyaan tuh saya. Jemaah-jemaah ni kebeloh naik haji hanya roh. Kegerari koro ke taripus. Hari dagang jarang. Hana ketik karena ada subahat atau ya.
Begitulah orang Gayo menjaga Tauhid. tauhid tadi. Berarti Bu, bagi masyarakat Gayo bahwa kopi itu bukan hanya sebagai tanaman seperti katakanlah tanaman di tempat lain, bahwa ini hanya komoditi biasa yang kita perlakukan sesuka hati kita. Di Gayo kopi itu dianggap sepertinya seperti saudara sendiri. Nah, kembali seperti yang diucap nih Bang Erwin ini, ike kuelesan lerayoh kuni, Ya keluar kopi ini kafein. tangkung, Kafein mari. kafein si tangkung. Berarti ini kan ada sebuah nilai kehidupan yang melekat atan roh arwah nih orang Gayo Tentang kopi tadi ya. tentang kopi. Maka lahirlah Siti Kewu. Jadi Dan muncullah syair lagu nih Pak Musa, hei kopi bakoi. oh, Nah itu berdekat. ya. Jadi kembali ke hasil tadi. Oke. Katakanlah kita sudah mengenal kopi seperti di darah kita sendiri. Tapi kemudian kita ternyata tidak pernah berdialektika dengan kopi, sehingga kita tidak tahu berapa jumlah cabang, berapa jumlah bongkolan dalam satu cabang, berapa jumlah biji dalam satu bongkolan. Oke. Kemudian itu sebetulnya apa yang terjadi sehingga kita tidak pernah paham sebetulnya tentang itu. Apakah pengetahuan yang tidak sampai atau bagaimana ini Bang Ibu? Ya, saya mengamati begini. Kita tidak membuka wawasan atau kita kurang jauh berjalan. Karena seorang akan sombong ketika dia tidak ada perbandingan di dalam diri dia. Oh. Itu udah pasti. Ya. Ya, kami menyuan kupini. Ya. Tapi kalau seandainya dia berjauh berjalan, barangkali ada perbandingan. Sehingga dia tidak keluar kata-kata itu. Yes, itu maksudnya. Kayaknya sih itu. Jadi artinya tidak kita tidak bisa menjudgment bahwa kita kurang jauh melihatnya, tetapi artinya sih mulai hari ini kita mesti sadar dulu kelemahan kita itu di mana. Itu sebenarnya. Ya, katakanlah produksi tadi. Ya, artinya kelemahan kita di situ. Artinya semua orang Gayo mesti tahu dulu posisi lemahnya di mana. Oh. Kita kosongkan dulu gelas kita. Jadi kita harus koreksi ke dalam. Yes, kita tidak perlu memenuhkan gelas kita sehingga orang mengisinya tumpah dor. Oh. Hanya orang sibuk mengelap mejanya kan. Ya, Kalau seandainya gelas kita kosong, orang ngisi air juga, ya kan kelemahan kita hari ini. Ini maaf, ini cuma tujuh barangkali. Gayo ini gelasnya sudah penuh, sehingga apapun diisi akan tumpah. luber kan. Ya, betul. Hari ini kita mesti sadar bahwa iya kita memang tidak punya kemampuan apa-apa. Berani nggak kita ngomong seperti itu? Ya, koreksi diri ya. Ya, berani nggak? Kalau berani seperti itu kita kesepakati bersama, barulah kita isi sesuatu yang positif dari diskusi tadi, dari kata Budi tadi. Siti Kewu. Dari situ kita mulai berbudaya secara kearifan lokal kah, secara metodologi kah, secara sistematis kah, ya kan itu nanti ada. Tetapi dengan catatan gelas kita ini mesti kosong dulu nih. Saya kira sih itu dasar untuk kita bisa diberikan masukan oleh pengetahuan dan idealis yang lain. Saya kira itu. Kita nggak usah dulu cerita ke yang terlalu tinggi, sementara ini masih penuh, percuma. Kita nanti akan seperti cerita kita di Gardu. Ketika hari ini cerita kopi, besok juga cerita kopi, tetapi tidak pernah endingnya kita mendapatkan satu kesepakatan bersama. Lampe oyam yang cerita. Dong posku pendeng belangi ya. Besok juga cerita posku paling belangi, semua belangi. Artinya kita gelas penuh tadi. Ini kalau kata Budi tadi, ini terlalu bahasanya. Jadi Saya Bu, kira kira-kira cerita gimana Bu? Tentang ini tadi Bu, katakanlah bahwa kita sebagai orang Gayo, sebagai petani kopi harus koreksi dulu ke dalam. Itu pendapat Budi tentang koreksi ini. Kenapa kita koreksi diri? Karena kita produksi yang rendah tadi. Ya, Betul. Mungkin ya ketika siku sawah Gayo pada umumnya katakan benar meriah dan Aceh Tengah dan kesini misalnya Gayo luas pengen beralih ke kopi. Iya. Kepedulian pemerintah itu kurang terhadap kopi. Malah ku katakan aku berani berani gerak rapi. yes. Karena tahun berapa Takengon ini berdiri? Sampai hari ini kita tetap mengandalkan PAD daerah itu dari distribusi kopi. Ya.
Tapi ada nggak dibuat oleh pemerintah itu laboratorium tanah tentang kopi itu, ada nggak? Nggak ada. Ya. Itu bukti. Kemarin, ini saya ngomong sama Bang Erwin, Bang saya bawa sampel tanah, Bob. Hari bener meriah, terutama di Bukit Mulia, Sara, Belang Panas Sara, Sukarami Sara. Usia Mei. Maiku embrio, Oh. riset dan penelitian embrio. Ternyata kupin tuh, tanah semai. 95% itu mengandung paraquat. Paraquat. Apa itu? Itu zat aktif yang ada pada herbisida. ya. Yus. Berarti tanah kita sudah tercemar. 95%. 5% Tanah kita tercemar oleh herbisida. herbisida, yaitu zat paraquat. Zat paraquat. Terlepas itu nama herbisida apa Iya, saja. iya. Jadi ada masalah. Tentu ada masalah. Kemudian mengandung 4 jamur yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah Fusarium. Oh, Fusarium ada di 4 jamur itu ya? Ya. Itu di semua sampel dari beberapa lokasi tadi? Ya. Angkanya cukup fantastik. Di angka 82%. Kandungan jamur Jamur. yang 4 item tadi ya, Bu ya. 82%. Jadi nggak ada harapan berarti, Bu. Ini Sebenarnya Harapan. keadaan tanah kita tidak baik-baik saja. Ya. Iya, masalah. Nah, terus kita ini berbicara tentang peningkatan produksi. Nah, bahasa Anagraria sederhana ya. Tanah ni awah. Ini awah. Ipon ni merusak. Jadi kehanape kita sapakan nih, gere mungkin nguk tengah ngalen nih. Ya, jadi peron ini gerumlah kotor. Germa kotor. Maka tetahi mulu iponnya. Ya. Jadi untuk kasus tanah ini apa yang akan kita lakukan, Bu? Untuk Nah, sebenarnya saya punya solusinya, tapi gerenguk kucerakan datang isin. Kateri aku ini menjadi promosi. Ini gerenguk. Ya. Tapi kemele konsultasi lain-lain nguk kita kumaha Bang. Kita arah mega agro grali. Salah satu manajemen pertanian yone. ya, Ini kase arti kadang aram pusi talu. Gere sanggup newe. Maka konsultasi room kita sediakan pekerjai manajemennya dan sebagainya. Ngok kita bantu ya, sampai produksi dia, Bu. Ya. sampai dia produksi. Kemudian ada sistem bagi hasil lah nanti itu kita. Iya, MOU-nya ada arah kesepakatan kaheyone. Eh, Dan polai tetap organik, Bang ya. Ya. Betul. Tetap polai organik. Jadi ini si cikal bakal sih kami cecah rum Bang Irwin kita rintis. Dan salah satu memang arah wampus kita jadiin dempot. Ini mudah-mudahan ini berkembang. Contohnya kin Hanagraria, kin para pegawai ini terutama. We berempus tapi berempas. Karena di Sabtu Minggu kone pas nih pada nih hari sobo sawah yu sawah klem. ini ke rumah kantor. Artinya karena Sabtu Minggu singgup berempus. Iya. Tapi ke jematuan teu zaman arti memang konsentrasi wetan pos hanya soboh arep nguk minum kopi mari semiang katan pusu kejap surut buat hanya we mangan sawahku jam 10 buat mian yang we ngesantai mian yumat. Jadi ada metode ya. Ada metode. Metode karena ulah lagu enak. Ike makin bawe badan tu tan posa batang kupi apa kemel we ke rumah. Ay bahasa ni jema-jema. Artinya berarti sudah harus ya berarti ke sentuhan ke bahasa keren nih. Ike bahasa ni pong-pong tu sumana ike deki batang ni kupi Oh, ya. Berarti harus kita ciptakan chemistry antara pohon itu dengan kita. Ya. Itu bahasa hakikat ini, kira. Nah, jadi artinya Bang Irwin, Budi, bahwa selama ini kita berhubungan dengan kopi itu karena kita menganggap dia hanya sebagai tanaman biasa, kemudian kita memperlakukan dia tanpa perasaan karena dia kita anggap tanaman yang tidak mengerti tentang perasaan tadi. Padahal sesungguhnya hakikatnya seperti lagu Cerani Awan Tejeman bahwa begitu suwen kopi ini langsung ngeperini siti pernikahan korung kuyu dan bla 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 gitu kan.
Jadi komunikasi kita sebagai petani kopi dengan pohon kopi kita harus dirubah mulai saat ini. Oke, setuju. Setuju sekali. Ya. Itu tadi, ketika kita awali semua dengan kekurangan, kita tahu bahwa kita semua tidak ada metode yang tadi kan salah. Penghitungan kita belum lakukan itu cabang semua. Ketika itu semua orang tahu tidak ada lagi keegoisan nih. Betul, kami memang kurang paham itu. Mulai hari ini kita lakukan penghitungan. Ya kan? Baru habis itu ke dialektika tadi. Setelah dialektika terjadi baru ke manajemen. Ya. Nah, ini manajemennya kayaknya satu rangkaian. Artinya sih kita mulai benar-benar dari titik nol. Mulai dari nol, tahu kekurangan kita dulu, biar agar tidak melambung keegoisan kita tadi, ya kan? Habis itu metodenya yang kata Budi tadi, kedeki, artinya sih kita budidayanya seperti apa sih? Oh, Gitu kan? ya. Setelah itu baru ke nanti manajemen. Setelah manajemen baru nanti akan banyak rangkaian sekali. Budi tadi mengatakan menarik. Pegawai negeri. Artinya sih, notabene orang Gayo di sini ada sebagian pegawai negeri. Harta warisan di Gayo ini lebih dominan adalah kebun kopi. Warisan terbesar. Ya? Yes. Arti kalau ada 5 anak empu sesaraitar, kadang yang pegawai negeri ini otomatis tertinggal nih. Ya. Nah, disinilah perlunya manajemen perusahaan tadi. Kita mau naikkan kapasitas kopi Gayo ini per pohonnya sekian bambu. Tadi kita cerita 12 bambu saja. Untuk per sekali musim, itu butuh orang yang mengerti tentang budidaya, mengerti tentang manajemen event kalau kata si Budi tadi. Beteh ini tanah nih event ini. Kayak ngerusak kita benarkan dulu untuk mendapatkan hasil maksimum dari 12 bambu tadi. Nah, ini perlu manajemen. Nah, ini kita lagi rintis Mega Agro ini. Kita akan riset tuh dengan demplot yang sekarang kita kerjakan. Kita mulai dari hitung tuh biaya per pohon berapa, ya kan? Terus berapa lama recovery-nya? Kalau kita buat pupuk ini seperti apa hasilnya, seperti apa perkembangannya? Itu nanti akan ada literasi tahapan-tahapan yang kita bukukan tuh. Ya kan? Iki ngedemu kayak konsepnya. Kembali lagi ke cerita arah anak Nipolanu ben kerja ini. Gini ranya, maikonya buku ini selesai ya. Oh, formulasinya sudah. Wah, itu saya kira sih apa yang terjadi? Ketika 12 bambu aja per pohon kopi orang Gayo. Kalau 12 bambu per pohon berarti 1 hektar itu bisa 18 ton. 18 ton ceri. Kalau kita kalikan rupiah, ya kan? Kita harga terendah aja. Itu bisa sekitar 250 juta per tahun. Bagi 12, ya kan dapatnya 24 sekian lah. Jadi gajinya 24 juta. Ya, artinya sih kebutuhan hidup orang Gayo itu satu keluarga berapa sih? 5 juta. Masih ada Safety ya. safety 22 juta tuh atau 12 juta tuh setelah dipotong. Dalam 5 tahun. Pemerintah akan bangga tuh. Pendapatan per kapita terbesar di Indonesia itu ada di Gayo. Bisa nggak diceritain? Bisa. Why not? Itu tergantung mau nggak kita kosongkan gelas kita nih hari ini. Dari Itu dia. closing statement, Bu. Kalau saya ada sedikit pesan mungkin untuk pemerintah daerah kita. Ya. Kalaulah pegawai negeri itu hanya golongan 3, berarti hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai SMA. Real. Kenapa? Pertanyaannya. Gaji golongan 3 itu berapa sih? Katakan 5 juta. Dia punya anak 3. 4 juta 1 bulan itu habis untuk biaya di rumah tangga saja. Terus kalau cuma ada lebihnya 1 juta, mampu nggak dia untuk menyekolahkan anak? Kalau tanpa kebun. Oh. Jadi alternatifnya Harus berkebun. Dalam kondisi saat ini, dengan efisiensi anggaran, defisitnya anggaran, maka apa yang terbaik? WFH. apa itu, Bu? Work from home ya. Oh, work from home ya. Itu yang paling ideal, Bu ya. Itu ideal. Berarti kembali ke kebun kopi. Ya.
Di kebun kopi yang penting sekarang ada sinyal, dari HP itu bisa kita Bluetooth atau WiFi-nya jalan, kita bisa kirim surat kan ke kantor. Oh, Ya. Tidak perlu harus hadir ke kecuali harus adanya bidang-bidang yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya satu pintu, terus KTP, kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak, lain, harus kenapa tidak kita kembali ke kebun semuanya? iya, ya kita pertanyakan sekarang TPP Aceh Tengah itu berapa? Oh, Apa sudah terbayarkan? itu dia ya. Ini perlu, artinya kenapa saya sampaikan kepada kita semua, karena saya merasakan sebagai pegawai negeri, Oh, anak saya 3 kuliah, saya hanya golongan 3, pontang panting Pak, pontang panting. tapi dari kebun tadi membantu nggak? Oh jelas, lebih besar dari situ. Jadi Karena begini hitungannya, pegawai negeri di Aceh Tengah, baik di Badan Meriah atau di Gayo Luas, kalau tidak dia mengambil bank, dia sekolahkan SK-nya nih, ceritanya, dia nggak bakalan bisa buat rumah. oh, itu rumusnya. Kecuali orang tuanya punya warisan yang besar, ya. Iya. Tapi kalau hanya ideal, nggak bisa. Ya. Oke. Oke. Mungkin ini menjadi closing statement saya. Ya. Terima kasih Bung Erwin dan Bung Budi. Menarik sekali. Kami berharap ke depan bahwa berbicara dengan kedua orang yang berpikir gila ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita berharap nanti kita akan melakukan dialektika tentang bagaimana orang Gayo seharusnya berkebun kopi dan menghasilkan sampai 24 juta per bulan. Itu bisa dilakukan kalau kita manajemen perkebunan kita dengan baik. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling